Hari ini kita ketemu dalam rangka karena beredarnya video viral di WA Group Sumba Barat, di mana saat tadi Pak Gubernur memerintahkan langsung Pak Kabid untuk turun langsung ke lapangan mengecek terkait pembuangan limbah hasil pengolahan emas tong ya Pak Kabid ya. Untuk hasil cross-checknya gimana itu Pak Kabid? Baik, terima kasih. Yang pertama kami apresiasi masyarakat KSB secara umum begitu proaktif, kepedulian terhadap lingkungan. Dalam konteks kasus adanya limpasan air tambang, kami bahasakan bahwa kami langsung ke lapangan sesuai dengan perintah pimpinan kami ke lapangan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat, didampingi oleh kepolisian dan dari TNI dan pihak desa selaku pemilik wilayah. Pada prinsipnya kami telah melihat kondisi dan memang terjadi limpasan air. Itu satu. Yang kedua, bicara pertambangan itu kita bicara regulasi. Jelas hasil kami dengan lapangan dan hasil kami dengan Pak Kapolsek memfasilitasi di ruang Pak Kapolsek Taliwang. Kami dengan tegas mengatakan bahwa lokasi yang dimaksud tidak memiliki izin pertambangan. IPR ya Pak? IPR atau UP saya kira itu di level tataran operasional ya, tetapi pada prinsipnya kasus yang menjadi perhatian masyarakat KSB secara umum ini adalah kategori tidak memiliki izin. Dan alhamdulillah pelaku cukup kooperatif tadi, masyarakat sebagai pelaku usaha yang di lapangan kami sertakan dengan Pak Kapolsek dan tim, ada rekan LSM dan pers juga, dan kami apresiasi bahwa bersedia untuk menghentikan kegiatan. Pada prinsipnya mereka mengakui bahwa ada kegiatan dan adanya limpasan ke badan air yaitu sungai. Terkait dampak lingkungan, saya kira yang berkompeten berbicara dampak adalah teman-teman LH. Nanti tentu di teman kabupaten juga bisa mengupdate apa hasil kandungannya. Tetapi kami dari seksi pertambangan tentu investasi adalah sebuah harapan, tetapi tentu juga tidak melupakan sektor perizinan. Tentu juga ketika berizin maka hak dan kewajiban masyarakat secara umum, entah dia masyarakat biasa atau pelaku usaha, itu dijamin secara hukum. Sekira itu tadi tegas kami katakan bahwa ketika tidak berizin maka ranah publiknya adalah digeser ke persoalan pembinaan dan pengawasan dari sisi persuasif atau preventif secara hukum. Sekira itu dari kami dan arahan pimpinan kami jelas. Kalau dari deteksi awal Pak tadi setelah turun ke lapangan Pak, ya. Deteksinya seperti apa Pak? Jadi kacamata awalnya. Oke, deteksi awalnya sih memang ada kegiatan ya, kita tidak pungkiri, dan ini juga sudah terlalu lama terjadi di. Terkait pencemarannya Pak, seperti. Terkait pencemaran mungkin kami tidak bisa ini ya, bukan kompeten ya, nanti teman LHK untuk didalami. Yang jelas sisi pertambangan tetap bicara regulasi, bicara aturan dan bicara kewenangan. Kewenangan nanti terbagi, dia ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi. Jadi kemudian kalau kita melihat jenis material yang diolah, kategori masuk di mineral logam, maka itu telah masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi provinsi di sini ya pusat. Tetapi kami tetap akan mengkoordinasikan lebih lanjut dalam bentuk surat laporan hasil temuan lapangan untuk meminta respon balik seperti apa arahan dari Kementerian SDM di Jakarta. Saya kira itu, terima kasih. Hasil cross-check ini hari ini akan dilaporkan ke Pak Gubernur juga Pak? Kami sudah langsung ke Pak pimpinan kami karena Pak Gubernur cukup responsif atas kondisi lapangan. Kami sudah lapor beliau dan tetap kami dipantau dan arahannya kami tunggu. Yang jelas setelah ini kami akan mensurati kementerian untuk mengambil sikap, karena bagaimanapun memang di dalam undang-undang pertambangan telah membagi sektor kewenangan. Kalau sektor logam itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau sektor bukan logam dan mineral batuan bukan logam, itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Nah, kembali ke yang tadi Pak, itu kan ada kekhawatiran tuh Bang, ya. Bang Risman. Apakah dari viralnya video itu kekhawatiran masyarakat bahwa kan ada dampak terkait kandungan cairan beracun, cairan kimia dan lain-lain sebagainya Pak. Bisa, maksud saya dari deteksi awal dari Bapak ini, mungkin melalui video ini kan kita bisa ikut memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat nih Pak, terkait apa sih sebenarnya fakta yang ada di lapangan tadi Pak? Fakta lapangan memang terjadi namanya limpasan ya, limpasan air. Karena ini tidak berizin maka dia kategorinya adalah
itu masuk dalam kategori yang overflow sebenarnya. Jadi aliran air yang over keluar dari badan tambang kemudian masuk ke badan air, yaitu sungai, kategori sungai. Terkait apakah dampak, tapi secara overall itu tidak dibenarkan Pak, aktivitasnya tidak. Dari awal saya katakan ketika tidak berizin maka dari awal itu sudah tidak benar. Itu clear. Secara keseluruhan. Oke, jadi itu clear. Terkait pencemaran lingkungan saya kira teman-teman LHK bisa dalami, dan kami apresiasi LHK KSB hari ini luar biasa turun langsung dan mengambil sampel. Nanti barangkali bisa dicek karena kapasitas untuk menyatakan ini terdampak logam berat apa dengan kandungan seperti apa, baku mutu apa, mungkin yang lebih berkompeten juga teman-teman LHK. Namun yang jelas Bang Tarif tapi tindak lanjutin sampai tuntas Bang. Akan kami surati dengan kementerian karena ini adalah ranah kementerian karena masuk kategori mineral logam. Jadi secara kewenangan di undang-undang itu juga masih kewenangan pusat, tetapi Pemprov hari ini hadir bersama masyarakat, teman-teman Pol PP KSB kami apresiasi juga begitu cepatnya turun, dan kami yakin harapan masyarakat adalah bagaimana investasi berjalan tapi lingkungan tidak rusak. Saya yakin dengan video-video seperti ini, inilah bentuk kepedulian sebenarnya. Jadi kita pemerintah dan kami sendiri provinsi, insya Allah akan selalu hadir sepanjang ada ruang-ruang diskusi, ada ruang komunikasi, dan tentu apapun itu adalah hukum ada panglima tertinggi. Sekali itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oh, teman-teman Pol PP juga hadir tadi Bang ya? Tadi sempat di ini. Baik, terima kasih. Tadi kami sempat ikut ya. Awalnya dapat informasi dari mana Bang? Pada prinsipnya setiap perkembangan ada gangguan ketentraman, ketertiban di tengah masyarakat itu, kita tetap memantau dia, baik di media sosial, baik ada informasi-informasi dari masyarakat. Nah, kebetulan tadi ada dari Pak Lurah Bugis, ada dari Lurah Dalam juga, ada rekan dari Babin Kantipmas, Babinsa juga ikut hadir di situ untuk menyaksikan aktivitas yang ada di lokasi Bentiu. Yang kita khawatirkan adalah adanya gangguan ketertiban ini kan reaksi masyarakat terhadap aktivitas itu, maka perlu pencerdasan di situ. Bang, tadi kan sebelum Pak Gubernur memerintahkan Bang Trisman memerintahkan, karena saya memang hadir di situ Bang, di dalam grup itu. Menurut sumber video itu dari testimoninya tadi mengatakan bahwa kami sudah melaporkan ini berulang-ulang kali. Dalam hal ini aparat penegak hukum gitu maksudnya. Apakah teman-teman dari Satpol PP juga ikut memonitor itu Bang kemarin Bang? Gimana Bang? Baru update ya Bang? Kami untuk luapan airnya baru update hari ini. Cuman tadi ya, kami berdasarkan masukan dari beberapa stakeholder seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid SDM Provinsi, untuk menguji sampling air tadi itu ranah teman-temannya lingkungan hidup, dan kami juga sudah bertemu dengan pelakunya kami arahkan tadi untuk lakukan mediasi di polsek terdekat yaitu Polsek Taliwang. Supaya kita hindari adanya salah penafsiran, salah ini. Akhirnya dengan penjelasan Kabid SDM, penjelasan rekan-rekan LH, kami tadi minta kepada Pak Kapolsek, kalau seandainya ini ranahnya peraturan daerah, maka kami yang akan bergeser. Nah, karena ranahnya ini terkait masalah perizinan segala macam, ini ranahnya undang-undang, maka silakan rekan-rekan Polsek untuk menindaklanjut apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi keresahan warga kita. Maka setelah tadi kita diskusi dan para pengusaha tambang menerima baik untuk menutup aktivitas itu, karena intensitas hujan juga cukup cukup besar, takutnya ada luapan-luapan lagi sehingga akan terjadi pencemaran. Nah itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pos Kota NTB, hari ini kita telah melakukan sesi wawancara dengan Pak Kabid SDM Bang Trisman, yang dimana pada kasus ini beliau langsung diperintahkan oleh Pak Gubernur. Ada teman-teman Pol PP, Satpol PP KSB juga sangat responsif, ada keluhan, ada laporan dari masyarakat, hari itu juga ditindaklanjuti.